Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlayar pagi menuju seberang, singgah sebentar membeli rotan. Transformasi digital terus berkembang, kepemimpinan yang tangguh kunci kemajuan. Yang sama-sama kita hormati, hari ini hadir Bapak Wong Sewong, dia salah satu narasumber dari Malaysia dan bergerak di bidang keuangan Sewong. Kemudian Ibu Dewi juga hadir pada hari ini, dan ibu-ibu semua yang tentunya memprakarsai acara di pagi hari yang baik ini, ASEAN Leadership, dengan tema Leadership for the Future of Work, bangun SDM unggul Indonesia di era transformasi. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari tim Kementerian Ketenagakerjaan sebagai orang yang berkesempatan acaranya di sini, hadir juga Bapak Kepala Biro Kerjasama Bapak Harif, Maksus Wakil Menteri Pak Alfi dan Pak Wiwian. Yang jelas hari ini merupakan forum yang terhormat, yang tentunya nanti Bapak Ibu semua akan mendengarkan paparan dari narasumber yang akan disampaikan oleh para narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa pasar tenaga kerja global tengah mengalami pergeseran paradigma yang sangat mendalam. Kita sedang berada di pusaran global mega trend, mulai dari digitalisasi yang eksponensial, otomatisasi, kecerdasan buatan, hingga perubahan demografi dan transisi menuju green economy. Fenomena ini secara fundamental telah mengubah peta kompetensi, menciptakan jenis pekerjaan baru, sekaligus menggeser peran pekerjaan-pekerjaan konvensional. Dalam konteks inilah, kebijakan pasar kerja aktif memegang peranan yang sangat vital. Kebijakan ini harus mampu bertindak sebagai jembatan yang kokoh untuk menyelaraskan ketidaksesuaian atau mismatch antara suplai kerja dengan kebutuhan industri yang bergerak dinamis. Tantangan di Indonesia kian kompleks, mengingat sektor informal masih mendominasi struktur pasar kerja kita. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas jangkauan terhadap pembelajaran sepanjang hayat dan kesempatan untuk meraih pekerjaan yang layak. Menyikapi dinamika yang akseleratif saat ini, langkah-langkah yang kita ambil haruslah bersifat terobosan strategis, taktis dan berdampak luas. Kita membutuhkan strategi yang progresif, adaptif, berorientasi masa depan, serta mampu memberikan insentif nyata bagi penguatan angkatan kerja kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk menjawab tantangan future of work, izinkan saya menegaskan 4 pilar prioritas kunci yang harus kita akselerasi bersama. Pertama, akselerasi keterampilan berbasis kebutuhan industri.
demand driven skill. Sinergi antara pemerintah dan swasta harus diperkuat untuk membekali angkatan kerja dengan kesempatan digital dan teknis yang agile melalui penguatan program reskilling dan upskilling yang adaptif. Yang kedua, perwujudan pasar kerja yang inklusif. Transformasi digital tidak boleh menyisakan diskriminasi. Kita harus memastikan partisipasi yang setara dengan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, hingga pekerja lansia, serta memastikan hak-hak mereka terrefleksi dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan. Yang ketiga, penguatan dialog sosial dan kolaborasi multi pihak. Hubungan industrial yang harmonis hanya dapat dicapai jika ada komunikasi yang sehat antara pemerintah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan organisasi internasional guna mempercepat transisi pasar kerja yang berkelanjutan. Keempat, modernisasi layanan ketenagakerjaan. Kita harus mentransformasi peran pengantar kerja melalui penguatan bimbingan karir, digitalisasi informasi pasar kerja, serta dukungan ekosistem kewirausahaan yang inovatif. Kemudian yang kelima, mengaktifkan program pasar kerja, memperkuat peran pengantar kerja. Hal ini termasuk bimbingan karir, membantu mencari lowongan kerja, dukungan kewirausahaan, serta memperluas inisiatif program-program baik reskilling maupun upskilling yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang ada. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia senantiasa siap berkomitmen penuh untuk memperluas jejaring kolaborasi baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Sebagai focal point dari ASEAN Labor Minister Meeting atau yang kita kenal dengan ALMN, yang mengkondisikan badan subsektor seperti SLOM, ACMP hingga OSHMDT. Indonesia telah aktif mengawal akhirnya berbagai dokumen strategis kawasan. Di antaranya adalah ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Worker for the Future of Work, serta ASEAN Labor Minister Statement on the Future of Work. Namun regulasi di atas kertas tidak akan pernah cukup tanpa hadirnya kepemimpinan yang transformatif. Masa depan dunia kerja menuntut para pemimpin yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki empati, ketangkasan, dan visi yang mampu menginspirasi perubahan di dalam organisasinya. Melalui momen ASEAN Leadership Forum ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan yang hadir pada hari ini. Mari kita perkuat sinergi lintas sektoral, kita satukan komitmen, dan kita ambil aksi yang nyata. Marilah kita saling bergandengan tangan untuk membangun fondasi sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global dengan mewujudkan visi yang besar, yaitu visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir kata dengan memohon ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tuhan Yang Maha Esa, serta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan ASEAN Leadership Forum dengan tema Leadership for the Future of Work, membangun SDM unggul Indonesia di era transformasi digital secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga forum ini berjalan dengan sukses dan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang konkret membawa kemaslahatan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia dan ASEAN khususnya. Sebelumnya saya akan tutup dengan pantun kembali. Burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap sejenak di puncak cemara. Mari berkolaborasi dan berinovasi, membangun masa depan yang lebih sejahtera. Sekali lagi selamat berseminar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman sedang melakukan ASEAN Leadership, jadi pertemuan beberapa negara ASEAN. Tadi saya dengar dari Vietnam, kemudian Filipina, Malaysia, kemudian Indonesia, ya, Thailand juga hadir, dan tentunya mereka merumuskan bagaimana sistem ketenagakerjaan di era digitalisasi ini. Nah, ini yang memperkuat komunikasi sehingga ke depan ASEAN khususnya itu bisa membuat konsep yang baik untuk sistem ketenagakerjaan yang ada. Hari ini saya lihat ada 6 negara yang hadir, dan tentunya perwakilan-perwakilan negara tadi akan merumuskan konsep bagaimana leadership yang akan dibangun di negara kita, di ASEAN khususnya juga, terhadap perkembangan dunia digitalisasi yang saya berharap hari ini dengan pertemuan sesama leadership atau ASEAN Leadership yang ada ini bisa merumuskan kerangka kerjasama ketenagakerjaan digitalisasi di ASEAN, dan ke depan tentunya bisa diterapkan di negara-negara ASEAN yang ada di wilayah Indonesia ini. Begitu. Saya berharap lewat forum ini generasi muda kita semakin bangkit, bermimpilah, jangan takut bermimpi. Ayo kita terus bekerja dengan disiplin dan berintegritas. Tentunya kita semua punya mimpi yang besar untuk menjadi yang terbaik, ya. Anak muda ini adalah bekal untuk bangsa dan negara. Jangan takut bermimpi, kejarlah mimpi itu dan terus tetap melakukan hal-hal yang baik untuk sekitar kita. Tantangan terbesar yang kita hadapi adalah ketakutan. Lewat forum ini saya berharap dengan tampilnya tadi banyak anak muda, kita semua melihat bahwa mereka juga punya tantangan yang luar biasa, yaitu ketakutan. Jadi jangan pernah takut untuk melewati hambatan-hambatan atau kekurangan yang ada di diri kita. Tentunya lewat kekurangan kita ini, dengan aktif mengikuti forum seperti ini, semua semakin terbuka, dan kita melihat bahwa orang-orang yang tampil di depan sana tadi semua tidak sempurna, tetapi mereka mau berlatih dan melawan ketakutan itu. Lewat forum ini, gagasan-gagasan yang disampaikan tadi para narasumber, agar kita anak muda semakin maju, berani bermimpi, melawan ketakutan. Kita semua bisa bergerak, bahwa I believe that semua orang itu mempunyai opportunity untuk menjadi pemimpin. So, tetaplah bermimpi, bergerak terus, dan menjadi manfaat buat orang sekitar kita.